Bicara tentang problem atau hal-hal yang harus kita pahami tentang inventory. Yang pertama, kita harus meyakinkan bahwa bisnis kita adalah company. Kita bukan sedang membangun museum. Makin banyak gudang bukan makin hebat, makin banyak gudang itu menandakan inventory kontrolnya ada kendala. Oke, jurus yang pertama atau hal yang pertama yang wajib Bapak Ibu pahami dan ketahui adalah memastikan inventory turnover dari masing-masing inventory. Secara garis besar rumusnya adalah total COGS dibagi rata-rata inventory. Loh Pak, kalau tadi aset turnover total sales dibagi rata-rata aset, kok sekarang yang dipakai COGS supaya lebih dekat ya pendekatannya, karena bisa jadi ada biaya-biaya lain yang menjadi HPP secara garis besar yang juga berdampak pada proses ini. Jadi COGS terhadap average inventory. Berapa inventory yang dimiliki menghadirkan perputaran berapa COGS di perusahaan. Nah, kalau kayak gitu Pak, berarti saya bisa dong pecah COGS ini menjadi dua. Yang satu barang A, yang satu barang B. Berarti average inventory-nya juga saya pecah jadi dua, barang A sama barang B. Berarti saya bisa tahu dong, inventory turnover barang A sama dengan COGS-nya A dibagi average inventory-nya A, COGS-nya B dibagi average inventory B. Kalau misalnya A-nya saya bagi 5, A1, A2, A3, A4, 5, bisa nggak kita mendapatkan nilai inventory turnover lebih kecil? Bisa. Karena COGS-nya A1 dibagi dengan average inventory-nya A1. Akhirnya Pak, kita bisa tahu masing-masing item itu average inventory-nya berapa, COGS-nya berapa, ketemu nilai inventory turnover masing-masing produk. Dan itu bisa ditabulasi dan kita bisa tentukan 10 terbaik, 10 terburuk, dan sisanya bagaimana. Atau 10% terbaik, 10% terburuk, 80% di tengahnya bagaimana. Bapak Ibu akan melihat sebegitu yang biasanya pakai sekedar fast moving, slow moving, dead stock gitu ya, sering terkaget-kaget. Kenapa? Karena kebanyakan mereka memperlakukan itu dikasih label tuh. Anda fast moving, Anda slow moving, Anda dead stock gitu. Dan perlakuan itu berlaku tanpa memperhatikan proses pertumbuhan usahanya. Ketika si fast moving ini geser dikit-dikit ke sini, ya, dia nggak tahu karena udah terlanjur di stigma fast moving, sehingga dibeli aja dan berharap ini laku. Padahal tren udah bergeser, jualan udah mulai turun, tapi dia nggak tahu, dibeli aja ini barang fast moving nih, gitu. Padahal di datanya terjadi penurunan dari bulan ke bulan, nggak pernah diperhatikan. Sehingga akhirnya begitu trennya habis, stok masih banyak di gudang, akhirnya diratapi. Aduh, bagaimana nasibmu kayak gitu ya. Dijual nggak laku, nggak dijual juga gimana gitu. Inventory turnover bikin masing-masing menjadi satu item, satu data. Tabulasi, ada 1000 item, maka kelihatan mana yang paling kencang perputarannya, mana yang paling lambat perputarannya. Dan itu bisa Bapak Ibu temukan cukup dengan menggunakan spreadsheet. Ntar kalau misalnya Bapak Ibu pengen, tinggal datengin software developer, Pak kami punya ini Pak, bisa bikin seperti ini enggak? Makanya rumusnya ini Bu, ini rumusnya bukan sekedar berhenti di COGS, tapi ngomongin di average inventory. Jadi kelompok yang tadi fast moving itu saya bisa kategorikan untuk yang 20% paling banyak gitu ya, jadiin fast moving deh. Boleh kayak gitu. Artinya kita berikan status berdasarkan angka dan data, bukan berdasarkan barang ini mah fast moving, jadi barang ini slow moving, barang ini dead stock. Kenapa kok ini dead stock? Ya jualannya udah nggak ada lagi gitu. Yang ini jualannya susah, yang ini jualannya kenceng. Bukan gitu, tapi berdasarkan data ini. Oke, misalnya kita nggak mau pakai persen, saya pengen 10 terbaik fast moving atau 20 terbaik fast moving. Dari mana? Dari tabel tadi. Dan ketika barangnya banyak, lakunya kenceng, ya wajar. Tapi kan perputarannya juga nggak begitu bagus, ya nggak? Karena dibandingkan dua hal ini Bu,
Ada barang banyak menandakan penyebutnya juga gede, lakunya banyak. Ya otomatis misalnya gini, kita jualan 100, ya barangnya 50, berarti perputarannya 2 kali. Barangnya cuman 10, tapi jualannya 50, dia 5 kali. Kira-kira lebih senang jualan yang mana? Bisa merasakan? Bisa mengukur, melihat, Bu? Halo. Gitu ya, kira-kira ya. Ntar kalau masih bingung nggak apa-apa, Bu. Kita bahas di lain waktu. Ya, kalau per item berarti disesuaikan, Pak. Jadi ini lebih sederhana, maka kos-kos yang di luar dari biaya tetapnya asli dari stok itu nggak dihitung. Dia cuma menghitung dari biaya stoknya sendiri. Kecuali kalau kita general yang lebih besar, yang biayanya spesifik, maka kita bisa masukkan di situ. Tapi kalau sudah yang makin rendah, kita ambil dari nilai dari pokoknya dia dibandingkan dengan total inventorinya dia. Jadi misalnya barang A, berarti COGS-nya barang A dibagi dengan rata-rata inventorinya barang A. Barang A bisa dijual 100 kali. Barang itu ya rata-ratanya adalah 10 habis, beli lagi 10, habis, beli lagi 10, habis. Berarti dia perputarannya 10 kali. Ngejual 100 kali, dibeli 10 kali. Cuman kan kita ngitung kadang-kadang nggak segampang itu, Pak. Maka diambil dari value. COGS-nya berbentuk value, average inventory-nya berbentuk value. Loh Pak, value-nya inventory per item gimana? Ya dibuat gitu. Lah saya nggak punya, ya punya gitu. Ya. Harusnya punya formulanya, Pak. Manufaktur itu kan mirip-mirip kayak manufaktur. Output satu diolah dari berbagai macam bahan baku. Jasa servis satu disuplai sama berbagai macam produk. Dibikin aja formulanya. Nanti kalau produk ini laku satu, maka formulanya akan menghadirkan nilai ini berapa, nilai ini berapa, nilai berapa. Di rata-rata begitu. Pak, nggak presisi dong. Ya nggak presisi lebih baik daripada nggak punya data gitu. Jadi tetap diolah seperti itu. Nanti contohnya bisa saya beri. Kalau Bapak mau, kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Harus dibedakan antara menunda pembayaran dengan mengolor pembayaran. Ya, harus beda itu. Mengolor pembayaran itu gini, gimana Pak? Bisa saya bayar setahun enggak? Bisa, sepakat ya, sepakat. Itu namanya mengolor pembayaran. Tapi kalau, woi bayar woi, bentar Pak, besok. Woi bayar woi, besok. Itu namanya menunda-nunda pembayaran. Bisa bedain? Nah itu yang pertama. Yang kedua, bayangin ini permainan sepak bola. Kira-kira playmakernya itu ada komunikasi nggak sama para tim yang lain? Para striker, back, ya, wing dan lain sebagainya, wing backnya ada komunikasi nggak? Walaupun nggak pakai komunikasi ngobrol, kan nggak mungkin main bola terus duduk dulu gitu. Yuk kita ngobrol rencana strateginya gimana, kan nggak gitu. Tapi tektokannya ada komunikasi. Si playmaker memperhatikan gerak dari para pemainnya, dia kecepatan apa kelambatan, dia mau lempar bola kemana, dia mau mempercepat serangan atau melambatkan serangan, itu ada komunikasi. Sehingga orang finance, orang purchase, orang gudang, orang PPIC itu harus sering ngopi bareng. Walaupun ngopinya cuma pakai paste ya. Ngopi paste ya, copy paste kayak gitu. Harus ada komunikasi. Jadi nggak bisa seorang finance, saya mah bayar sesuka saya, yang penting bayarnya selambat-lambatnya. Nggak bisa gitu. Tetap harus ada komunikasi. Untuk produk-produk vital, untuk produk-produk yang menjadi key resources, orang finance nggak boleh main-main. Makanya itu nanti kita bahas di yang namanya spending profile. Spending profile itu menyangkut barang yang harus penting, barang nggak penting, barang banyak ordernya, barang sedikit ordernya, barang yang jadi spending profile itu ya profil cara kita belanjanya itu Pak, itu di metrik. Iya, ya semuanya, ya di cash flow projection, di inventory projection, di selling projection juga. Kan bisnis itu nggak, mereka tinggal di kos-kosan yang terpisah Pak. Mereka itu di ruang keluarga yang ngumpul bareng. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang tolong hubungi finance itu siapa sih Pak gitu, wah itu bahaya. Makanya ada tim building, dikumpulin gitu ya, dijegurin sungai bareng-bareng
Biar saling kenal itu Pak. Biar ngobrolnya enak gitu, nggak ada batas, nggak ada jarak. Jadi prosesnya di sini lebih ke bagaimana engagement dari tim tadi untuk mengkomunikasikan permasalahan yang ada. Kalau sampai ada begitu, maka diurai masalahnya di mana. Ada masalah, masalahnya di mana, dicari. Masalah ini karena apa? Dicari lagi. Maka Bapak Ibu kalau punya masalah bisa pakai issue tree. Issue tree itu cari masalah terus sampai ketemu akar masalahnya. Sebelum ketemu akar masalahnya jangan selesai. Nah, itu bisa tuh. Ngerti ya? Pernah apa? Issue tree itu begini nih. Ini masalah. Ingat, masalah ya, bukan masalim ya. Masalah. Masalah ini karena apa? 1, 2, 3, 4. Kayak gitu kan? Nah, masalah ini karena apa? 1, 2, 3, 4. Yang ini karena apa? 1, 2, 3, 4. Pernah gini enggak? Yang ini karena apa? 1, 2, 3, 4. Sampai ini sebagai akar masalah. Begitu akar masalahnya kita selesaikan, atasnya akan beres semua. Jadi menyelesaikan masalah jangan hanya di permukaan, jangan hanya di yang kelihatan oleh mata kita, tapi cari akar masalahnya dan begitu akarnya ketemu selesaikan. Kalau ini diselesaikan, maka insya Allah ini selesai. Kalau ini diselesaikan, insya Allah ini selesai. Ini diselesaikan, insya Allah ini selesai. Ini diselesaikan, ini selesai. Jadi kalau punya masalah jangan ribut di sini, benahi di yang paling akar, dan akar inilah yang akan menyelesaikan masalah kita bersama. Jadi proses penjualan itu ya tetap urusan jualan, proses inventory urusan inventory. Contoh, jualan produk yang sama, apakah inventorinya, stoknya harus sama? Apakah harus sama? Misalnya nih, ini jualan 10, ini jualan 10 misalnya.